Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai lagi Anda semuanya di hari Minggu ini dalam ibadah kita. Dan pada hari Minggu ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul dapat dipercayai. Tujuan dari khotbah di hari ini adalah agar dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan, tapi lebih daripada itu Tuhan menghendaki agar dalam kehidupan kita juga menjadi orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita akan dipercayakan oleh Tuhan dengan hal-hal yang lebih besar lagi. Firman Tuhan terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, satu kali ada sepasang suami istri yang sudah lansia. Mereka memutuskan di hari tua mereka untuk mengadakan satu perjalanan, yaitu menapak tilas ke tempat di mana mereka pertama kali berjumpa, dan kemudian mereka diberkati dalam pernikahan yang kudus di sebuah gereja yang ada di kota kecil di salah satu negara bagian di Amerika. Maka mereka pun memutuskan untuk melakukan perjalanan itu dengan mengendarai mobil tua mereka yang mereka koleksi. Akhirnya mereka melakukan perjalanan tersebut. Di tengah jalan mereka berhadapan dengan suatu situasi yang tidak seperti yang mereka harapkan. Tiba-tiba terjadi badai salju yang cukup besar. Maka mereka memutuskan untuk menghentikan perjalanan itu dan menginap di salah satu hotel yang ada di sebuah kota kecil. Di kota kecil itu hanya satu hotel itu saja yang tersedia. Maka ketika mereka masuk, mereka berjumpa dengan resepsionis, dan resepsionis mengatakan, "Mohon maaf, kamar sudah penuh. Tidak ada lagi ruangan atau kamar yang tersisa. Bahkan Anda lihat sendiri, lobi pun penuh dengan banyak orang karena cuaca sedang buruk. Semua orang menghentikan perjalanan dan mereka harus menginap di tempat ini." Maka orang tua ini pun mukanya berubah menjadi sedih. Ketika melihat kedua orang ini, maka sang manajer hotel datang dan mendekati mereka dan kemudian memberikan penawaran agar mereka malam hari itu jangan kemudian mereka tinggal di mobil mereka, karena itu bisa membahayakan mereka dengan cuaca yang ekstrim. Tapi biarlah malam hari ini manajer itu menawarkan agar kedua orang tua tersebut menginap di kamar yang dia tinggali. Sang manajer berkata, "Mohon maaf, kamarnya hanya kecil, hanya sederhana." Tetapi dua orang itu terkagum melihat bagaimana sang manajer mengatur dan mengelola hotel tersebut dan melayani. Bahkan dari kamarnya pun terlihat situasi yang cukup begitu baik, rapi, dan tertata dengan baik. Maka setelah selesai dari situ semuanya, pada besok paginya kedua orang tersebut berpamitan dan mengucapkan terima kasih, dan tidak terjadi apa-apa. Beberapa tahun kemudian tiba-tiba datang satu surat dari pos yang ditujukan kepada sang manajer hotel tersebut. Ketika dibuka, surat tersebut isinya adalah sebuah undangan pembukaan hotel yang baru, grand opening dari sebuah hotel berbintang 5 yang baru dibuka di New York. Hotel yang sangat megah dan mewah. Maka ketika dia pergi ke sana, dia kaget. Dia menjumpai sepasang suami istri ini yang pernah dia jumpai beberapa tahun yang lalu. Maka orang itu berkata, "Apakah Anda berdua juga diundang juga di tempat ini?" Maka kedua orang itu berkata, "Mohon maaf, kami tidak diundang, justru kamilah yang mengundangnya. Karena kami berdua adalah pemilik dari hotel berbintang 5 ini yang ada di kota New York." Maka dia kaget, dan orang tua itu mengatakan, "Kami mengucapkan terima kasih. Kami melihat bagaimana Anda dapat dipercayai menjadi seorang manajer di hotel yang kecil, tetapi bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik, dengan pelayanan yang luar biasa. Maka kami percaya Anda juga dapat dipercaya untuk menjadi manajer di hotel yang baru itu." Maka dia kaget mendengar tawaran itu. Nah, saudara dikasih dan diberkati Tuhan, kita mau belajar hari ini bagaimana agar dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan, tapi agar dapat kita dipercayai Tuhan dengan hal-hal yang lebih besar lagi di tengah kehidupan kita. Dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai yang ke-30, perumpamaan tentang talenta, maka kita bisa mendapati ada beberapa hal yang penting. Yang dapat dipercayai adalah bagi mereka yang menghargai anugerah dari Tuhan. Jadi yang pertama, yang lebih banyak dipercaya adalah bagi mereka yang menghargai
Menghargai pemberian itu adalah merupakan sebagai suatu anugerah. Ketika sang tuan berencana bepergian ke luar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama, tuan itu memanggil hamba-hambanya dan dia mempercayakan harta kepada mereka, yaitu berupa talenta. Ada 1 talenta, ada 2 talenta, dan juga ada 5 talenta. Masing-masing mereka dipercayakan, diberikan kepada mereka sesuai dengan kesanggupannya. Namun yang membedakannya adalah bagaimana sikap mereka. Itu yang membuatnya kemudian menjadi berbeda. Orang yang menerima 5 dan 2 talenta, dia menyadari bahwa apa yang diberikan oleh tuannya kepada mereka itu adalah sesuatu anugerah yang luar biasa. Merupakan suatu anugerah kalau tuannya mau mempercayakan kepada mereka harta yang begitu besar, 5 talenta dan 2 talenta. Itu merupakan suatu anugerah, itu merupakan suatu kepercayaan bagi mereka. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana cara kita memandang segala sesuatu itu akan sangat menentukan bagaimana kita menindaklanjutinya. Bagi kedua orang itu, mereka memandang pemberian dari Tuhannya itu adalah merupakan suatu anugerah, suatu kepercayaan yang luar biasa. Maka mereka kemudian mempergunakan itu sebagai hal yang luar biasa di tengah kehidupan mereka dengan sebaik-baiknya, karena mereka menghargainya. Tapi berbeda dengan orang yang menerima 1 talenta, dia sama sekali tidak menghargai hal itu sebagai suatu anugerah ataupun kepercayaan. Justru dia menganggap itu sebagai suatu beban yang tuannya berikan kepadanya, suatu beban yang begitu kejam yang tuannya berikan kepadanya. Dia memandang itu sebagai suatu hal yang kurang baik, hal yang buruk yang tuannya kerjakan bagi dia. Itu sebabnya kemudian membuatnya tidak melakukan apapun. Sehingga jangan heran dia juga tidak memperoleh apapun, karena tidak melakukan apa-apa. Kalau seseorang tidak mengerjakan apa-apa lalu mengharapkan apa-apa, itu namanya sesuatu hal yang tidak wajar. Maka dapat dipastikan mustahil untuk memperoleh sesuatu. Namun berbeda dengan orang yang menerima 5 dan 2 talenta, mereka menghargai pemberian dari tuannya itu yang dipercayakan itu sebagai suatu anugerah. Ketika tuannya mau memberikan sesuatu hal yang berharga, yang bernilai dan cukup besar itu bagi mereka, itu suatu anugerah yang luar biasa, dan mereka tidak menyia-nyiakan anugerah itu, mereka tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu di tengah kehidupan mereka. Sebab itu bagaimana hari ini kita memandang dan menghargai anugerah Tuhan di tengah kehidupan kita. Berapa banyak yang hari ini kita juga justru menyia-nyiakan dan tidak menganggap bahwa keselamatan yang Tuhan berikan, pengampunan yang Tuhan berikan itu sebagai satu anugerah. Waktu yang Tuhan berikan juga sebagai anugerah yang mesti kita pergunakan dalam hidup ini. Kalau kita menghargai waktu yang Tuhan berikan itu sebagai satu anugerah di tengah kehidupan kita, maka kita akan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Kita tidak akan menyia-nyiakannya, tapi kita akan menggunakannya segala sesuatunya dengan yang terbaik. Sehingga kita bukan hanya sekedar hidup, tapi kita betul-betul hidup kita berguna, berdampak, dan menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Mari belajar menghargai anugerah Tuhan di tengah kehidupan kita. Terlebih pada saat ini, ketika pada masa-masa sengsara ini, kita juga menghargai bagaimana pengorbanan Tuhan di tengah kehidupan kita. Bagaimana cara kita menghargai pengorbanan Tuhan, menghargai karya keselamatan yang besar daripada Tuhan, dengan kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita juga mau hidup memberi buah bagi Tuhan. Pergunakan waktu yang Tuhan masih berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan di tengah kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Kalau Tuhan saat ini mempercayakan kepada kita sebuah jabatan atau satu kedudukan di tengah kehidupan kita, atau Tuhan mempercayakan kepada kita, mungkin kita dipercayakan menjadi seorang imam dalam keluarga, sebagai seorang suami, seorang istri, anak, dan lain sebagainya. Pergunakan itu dengan sebaik-baiknya, yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi, yaitu bagi mereka yang mengenal. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang yang menerima, hamba yang menerima 5 dan 2 talenta, mereka mengenal tuannya, mengenal kehendak tuannya, dan mereka juga mengenal tujuan dari tuannya. Hamba yang menerima 1 talenta, dia tidak mengenal tuannya.
Namun justru dia berasumsi tuannya adalah tuan yang jahat. Tapi kita membuktikan kemudian pada akhirnya bagaimana sikap tuannya kepada hamba-hambanya ketika mengadakan perhitungan atau pertanggungjawaban. Ternyata tuannya tidak sejahat yang dipikirkan, yang dibayangkan atau diasumsikan oleh hamba yang menerima 1 talenta. Justru tuannya bersikap dengan sangat baik dan luar biasa. Dia bahkan memuji hamba yang baik dan setia yang telah menjalankan hal itu dan dipercayakan kepada mereka perkara yang lebih besar lagi, dan bahkan mereka juga boleh turut ambil bagian dalam kebahagiaan bersama dengan tuannya. Ternyata tuannya adalah tuan yang sangat baik. Tetapi hamba yang tidak mengenal tuannya, dia berpikir tuannya adalah tuan yang jahat. Tapi kita mau belajar dari hamba yang menerima 5 dan 2 talenta. Mereka mengenal tuannya, tapi mereka juga mengenal kehendak dari tuannya. Jadi ketika tuannya mempercayakan kepada mereka talenta, harta itu, mereka ngerti, tahu apa yang harus dilakukan, tapi mereka juga tahu bagaimana melakukannya dengan benar. Sehingga mereka tahu tujuannya. Karena pada saatnya nanti tuannya pasti akan mengadakan perhitungan, meminta pertanggungjawaban. Itu sebabnya mereka begitu dapat talenta itu langsung dijalankan karena mereka mengerti kehendak tuannya. Mari kita juga belajar dalam kehidupan kita mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, tapi juga mengenal tujuan Tuhan di tengah kehidupan kita. Banyak orang kemudian bisa menjadi kecewa dengan Tuhan. Mengapa? Mungkin jawabannya adalah karena mereka belum mengenal Tuhan. Mungkin mereka baru tahu tentang Tuhan dari katanya si A, si B, atau katanya orang dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau agar dalam kehidupan kita juga bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Makin kita mengenal Tuhan, makin membuat kita juga mengenal apa kehendak Tuhan, apa tujuan Tuhan di tengah kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang tahu apa yang mesti kita lakukan, bagaimana kita melakukannya dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Jangan kemudian kita menjadi orang yang berprasangka buruk terhadap Tuhan. Kita menjadi orang yang kemudian menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi, dan kita berprasangka Tuhan melakukan perkara-perkara yang tidak baik di tengah kehidupan kita. Mari belajarlah kita mengenal Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, sekalipun mungkin kita berkata sesuatu yang kelihatannya besar dan mungkin kita tidak mampu, tapi percayalah ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, Tuhan tahu bagaimana besarnya kapasitas kita. Ketika kita dapat dipercaya, Tuhan akan makin memperbesar lagi kapasitas di tengah kehidupan kita. Sesungguhnya ketika Tuhan mempercayakan itu, Tuhan sedang melatih kita, sehingga membuat kapasitas dalam hidup kita semakin besar lagi, semakin bertambah besar lewat latihan itu. Demikian juga dengan orang yang menerima 5 dan 2 talenta. Ketika mereka menjalankan itu, sebenarnya Tuhannya sedang melatih skill kemampuan mereka, sehingga mereka makin mampu untuk mengelola lebih besar lagi. Sehingga dapat dipastikan ketika mereka diberi kepercayaan yang seperti ini, mereka mampu menanganinya, maka dapat juga diberikan kepada mereka hal yang lebih besar lagi. Ada orang yang mengatakan ketika diberikan satu wawancara untuk tes penerimaan dalam pekerjaan, maka sang HRD dari perusahaan itu mengatakan, saya akan memberikan kepada Anda masa uji coba selama beberapa waktu. Anda akan ditempatkan pada posisi yang mulai lagi dari start awal. Orang itu mengatakan, saya kan orang yang berkompeten, saya adalah orang yang memiliki kelebihan A, B, C, dan seterusnya. Kenapa saya tidak langsung ditempatkan pada posisi yang lebih baik lagi, posisi yang di atas? Mengapa saya harus memulai segala sesuatunya dari nol? Saya berjanji, kalau saya dipercayakan menjadi orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, saya akan bekerja dengan yang terbaik. Mendengar jawaban dari orang tersebut, HRD itu mengatakan, berarti Anda, mohon maaf, tidak bisa diterima di tempat kami bekerja. Anda bisa bayangkan, kalau orang hanya berjanji, nanti kalau saya diberikan tanggung jawab yang besar, baru saya akan bekerja dengan serius. Tapi kalau masih kerja yang biasa-biasa, saya akan melakukannya dengan biasa-biasa. Tentu saja orang yang model begini tidak layak untuk mendapatkan satu kepercayaan. Justru seringkali
Orang harus belajar dari perkara kecil. Tujuannya bukan kemudian supaya orang direndahkan, tidak, tapi justru dia mesti belajar dari tahap demi tahap sampai dia siap untuk satu kedudukan yang lebih besar lagi. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Mari kita juga belajar mengenali Tuhan kita, yaitu Tuhan, tapi juga mengenal kehendaknya dan tujuannya, sehingga kita menjadi orang percaya yang tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi juga bagaimana melakukannya dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara dikasih Tuhan, Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih banyak dan lebih besar lagi di tengah kehidupan kita, yaitu bagi orang yang setia. Dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi, yaitu bagi mereka yang setia. Firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, tapi lebih sedikit lagi yang setia. Standar kita bukan hanya sekedar kita dipanggil, bukan juga hanya sekedar kita dipilih, tapi Tuhan mau kita menjadi yang setia. Dipanggil banyak, dipilih lebih sedikit, nah lebih sedikit lagi yang setia. Tuhan mau kita menjadi orang yang setia. Setia dengan tuannya, setia juga dengan tanggung jawabnya. Dan ini yang harus ada di tengah kehidupan kita. Hamba yang menerima 5 dan 2 talenta, dia begitu setia dengan tuannya. Sehingga ketika mereka terima talenta itu, kemudian membuat mereka tidak kabur menggunakannya untuk berhura-hura, berpesta-pora, berfoya-foya untuk kesenangan mereka sendiri, tapi mereka menjalankan uang itu, harta itu dengan yang sebaik-baiknya, sebagaimana seharusnya dan semestinya. Karena mereka mau belajar setia dengan tanggung jawabnya. Sampai kapan? Sampai tuannya kembali. Dia terus menjalankan itu sampai tuannya kembali. Dan ternyata dia beroleh laba 5 talenta. Demikian pula hamba yang menerima 2 talenta. Dan tuannya mengatakan, engkau hamba yang baik dan hamba yang setia. Setia kepada tuannya, tapi juga setia dengan tanggung jawabnya. Nah, ini yang hal sekarang ini sangat sulit untuk dijumpai. Seorang yang setia, bekerja yang loyal dengan atasannya, yang loyal dengan tuannya, tapi juga loyal dengan tanggung jawabnya. Nah, ini menjadi penting buat setiap kita sebagai orang percaya. Sudahkah kita memiliki loyalitas, kesetiaan kita kepada Tuhan, tapi juga kita setia dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di tengah kehidupan kita? Banyak kesaksian yang kita bisa lihat, orang-orang yang setia dengan tanggung jawabnya, kemudian Tuhan mempercayakan kepadanya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Contoh sederhana adalah Daud. Daud adalah seorang yang setia dengan tanggung jawabnya. Walaupun dia hanya diberikan tanggung jawab dalam perkara yang kecil, hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, tetapi dia bekerja dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dengan kesetiaan. Walaupun terkadang harus mengorbankan nyawanya, menjadi taruhannya, karena harus berjumpa dan menghadapi binatang-binatang buas, ada singa, ada beruang, tetapi dia mau bertugas, bertanggung jawab dengan semuanya itu. Dia tidak membiarkannya, dia tidak menjadi orang yang malas. Itu sebabnya kemudian ketika dia setia dan bertanggung jawab dengan tugas tanggung jawabnya itu, Tuhan mempercayakannya untuk bertanggung jawab dengan hal yang lebih besar lagi, yaitu menjadi raja atas Israel. Wow, hal yang dahsyat dan luar biasa. Demikian pula dengan kehidupan kita. Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi, akan Tuhan percayakan di tengah kehidupan kita, yaitu bagi mereka yang terbukti setia dengan tuannya, setia sampai akhir, setia dengan tanggung jawabnya. Mereka yang tidak melalaikan tanggung jawabnya, Tuhan akan mempercayakan kepada mereka hal yang lebih besar lagi. Coba kita melihat firman Tuhan mengatakan, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah
beroleh laba, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab pada hal yang lebih besar lagi. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hal yang luar biasa yang mereka terima dalam hidup mereka. Demikian pula dengan kehidupan setiap kita. Tuhan mau mempercayakan kepada kita hal yang lebih besar lagi. Tuhan bergerak secara progresif dalam hidup kita, sedikit demi sedikit, tapi Tuhan terus tambahkan. Dan itu terjadi kalau kita menjadi orang yang siap. Nah, bagaimana kita siap? Mari belajarlah untuk menghargai akan setiap pemberian Tuhan sebagai anugerah dan kepercayaan di tengah kehidupan kita. Tapi juga kita mau belajar mengenal Tuhan dan mengenal kehendak dan tujuan Tuhan, tapi menjadi juga hamba yang setia dengan Tuhan kita, tapi kita juga setia dengan tanggung jawab kita. Mari jangan melalaikan itu semuanya, sehingga dalam kehidupan kita akan dipercaya dengan hal yang lebih besar lagi. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkati kita semuanya. Amin.